akan direcord. Oke, udah kelihatan semua? Oke, kelihatan semua ya, insya Allah. Oke, di sini kita akan belajar tentang eksponen. Oke, pertama pengertian, sifat, persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi ini yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, pertama pengertian dulu. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat yang dituliskannya simbolnya A pangkat N dengan A-nya bilangan pokok, N-nya itu pangkatnya. Ya, ini kalau teorinya ya. Terus A pangkat N itu A dikali A terus sampai sebanyak sekian buah ya. A-nya ada sebanyak N buah. Oke, terus sifat-sifat eksponen apa aja? Ini dia. Ya, ini eksponen kelas berapa sih? Kelas 10 ya kalau nggak salah. Oke, A pangkat N, 0 pangkat berapapun hasilnya 0. Ya, asal pangkatnya harus positif gitu. Terus apapun pangkat 0 nilainya 1 kecuali 0 pangkat 0 ya. Nah, terus 1 pangkat berapapun itu nilainya 1. Terus kalau ada perkalian, kalau yang sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya ditambah. Gitu. Terus kalau ada perkalian, nah ini kakak yang di sini, nah ini yang satu ruas nih ya. Terus kalau ada perkalian yang sama pangkatnya, ya ini pangkatnya sama, maka ini bisa dikaliin dulu. Nah, lihat ya yang sama mana. Kalau sama bilangan pokoknya, pangkatnya ditambah. Kalau pangkatnya sama, bilangan pokoknya dikaliin dulu. Gitu. Terus kalau ada pembagian, kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Tapi kalau ada pembagian yang sama pangkatnya, bisa bilangan pokoknya dibagi dulu. Gitu. Terus pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kali, pangkat di akar, pangkatnya jadi per, gitu ya. Terus kalau pangkatnya minus, itu sama dengan seper. Gitu. Pertanyaan dulu. Ini sifat-sifatnya, nanti kita lihat di contoh soalnya pengertiannya. Oke. Sekarang soal nomor 1. Nah, soal pertama nih. Nah, gimana ngerjainnya? Bentuk sederhana dari ini gimana? Nah, ini diapain? Nah, pertama, buka dulu ya. Buka kurungnya. Nah, jadinya X-nya pangkat min 3 ya. Nah, kita kali dengan 3/4. Terus Y-nya pangkat 2/3. Kita kali dengan 3/4. Gitu ya, karena pangkat dipangkatkan lagi. Terus X-nya pangkat setengah. Di sini setengah lagi, berarti kita kali dengan setengah. Y-nya pangkat 3 kali setengah. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Lanjutkan ya. Berarti X-nya pangkat min 9/4. Y-nya pangkat berapa tuh? 2/4 setengah gitu ya. 3-nya kan coret nih ya. 2/4 itu kan setengah. Terus X-nya pangkat berapa? Setengah kali setengah 1/4. Terus Y-nya pangkat berapa? 3 kali setengah 3/2. Gitu. Habis itu diapain? Ya, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nah, habis ini diapain? Nah, habis ini kita bagi ya. Habis ini kita bagi dengan teori yang tadi ya. Kalau ada A pangkat B dibagi A pangkat C, itu jadi A pangkat B kurang C. Gitu. Nah, ada yang salah nggak nih? Enggak kayaknya ya. Oke. Nah, kayaknya kakak ada salah nulis soal nih. Kayaknya ini pangkatnya harusnya minus deh biar ada jawabannya. Nah, kakak ulang lagi, berarti kali min 3/4. Ini kali minus 3/4 ya. Nah, berarti ini jadinya pangkatnya 9/4. Ini jadi pangkatnya min setengah. Kita coba nih ya. Berarti X-nya pangkat berapa nih?
Nah, 9/4 dikurang 1/4 atau jadi 8/4 ya, X-nya pangkat 2. Terus Y-nya pangkat berapa? Min setengah dikurang 3/2 atau berarti Y-nya pangkat min 2. Gitu ya. Nah, ingat ya, untuk A pangkat min B ini sama aja A pangkat B. Nah, ingat yang ini. Nah, berarti Y pangkat min 2 jadi apa? Jadi per aja. Nah, gitu. Yang A jawabannya. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas? Silakan bertanya. Aman? Oke. Kakak lanjut? Boleh ya? Kakak lanjut. Nah, ini gimana? Bentuk 3 pangkat N-1. Yang tadi udah pada screenshot semua belum? Oke. Kalau udah di screenshot ya. Nah, kita lanjut nomor berikutnya. 3 pangkat N-1 dikurang 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N ditambah 3 pangkat N plus 1. Ini gimana? Nah, diapain? Nah, ini kalau cara beneran ya. Cara beneran. Ada cara bohongannya juga. Ya. Nah, ini 3 pangkat N-1. Teorinya ya, kalau ada A pangkat B dikurang C, itu kan jadi A pangkat B bagi A pangkat C ya. Juga kalau ada A pangkat B plus C, jadinya A pangkat B kali A pangkat C. Kita pakai ini awalnya, jadi kita jabarkan. 3 pangkat N-1 jadinya 3 pangkat N dibagi 3 pangkat 1. Terus dikurang 3 pangkat N gitu ya. Nah, kita bagi bawahnya 3 pangkat N ditambah 3 pangkat 1 kali 3 pangkat N. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nah, kalau bisa pertanyaannya jangan lewat sound karena sound kakak nggak bisa ngedengar di sini. Nah, jadi lewat chat aja dulu ya. Oke, kemudian tadi udah ya. Nah, di sini semua ada 3 pangkat N kan ya? Semua ada 3 pangkat N, maka kita faktorkan. Faktorkan si 3 pangkat N. Yang atas 3 pangkat N kali apa tuh? 1/3 dikurang 1. Gitu ya. Nah, yang bawah 3 pangkat N kali apa? 1 tambah 3. Gitu. Nah, 3 pangkat N-nya ini bisa kita coret. Ya, nah tinggal dihitung. 1/3 kurang 1 berapa? Sama aja 1/3 dikurang 3/3 ya. Jadi min 2/3. Bawahnya 1 tambah 3 berapa? 4. Ya, 2/3 bagi 4 ya jadinya berapa nih? Sama aja 2/3 kali 1/4 ya. Nah, dibagi 2, 2. Jadinya min 1/6. Apa jawabannya? Yang E. Pertanyaan dulu yang kurang jelas mungkin. Silakan. Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, kakak lanjut. Bentar, ada yang nanya nih. Bentar, ada yang nanya tadi barusan. Ntar ya, kakak lihat dulu. Kakak scroll dulu chatnya. Maaf kak, boleh jelasin ulang nggak Caca dari yang mana nih? Dari yang bagian mana ngejelasin ulangnya? Oke, jadi ini soalnya kan ini nih. Ya, yang 3N/3. Oh ya. Oke, jadi soalnya kan begini. Kak, yang pas bagian dipangkatin. Bentar.
dipangkatin N3 itu, Kak. Oke, yang di bawah kok dikali 3, bukannya jadinya 9. Mana ya? Mana jadi 9? Oke, kita lihat ya sama-sama. Oke, ini kan pertama ini. Dari sini, ayo lihat dulu nih ya. Dari sini kemari. Ada pertanyaan dulu nggak dari sini kemari? Ada pertanyaan dulu nggak? Dari soal ke situ. Kita menggunakan teori ini. Nah, kita pakai teori ini. 3 pangkat N kurang 1. N kurang 1 itu ya berarti 3 pangkat N dibagi 3. 3 pangkat N doang. Ya. Terus 3 pangkat N plus 1 itu 3 pangkat N kali 3 pangkat 1. Nah, terus ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, terus ada di sini, Kak, yang bawah kok dikali 3 bukannya jadi 9? Enggak jadi 9. Ya, kalau 3 kali 3 pangkat N, ini berbeda dengan 3 kali 3 di pangkat N. Ya, ini beda. Ya, dimana kalau yang ini, N-nya itu cuma punya si 3. Nah, kalau ini N-nya punya si 3 kali 3. Nah, dianya ini enggak ikut. Kalau bawah dia ikut di pangkat N juga, gitu. Gitu ya, ada pertanyaan. Nah, kemudian, sebentar, kakak lihat lagi dulu. Nih, Kak tanya kalau 3 pangkat N dibagi N itu gimana lah? Saya juga kagak tahu 3 pangkat N dibagi N gimana. Nah, di sini kan soalnya, di sini nih ya. Nah, ini kan udah 3 pangkat N, udah pisah nih ya, nggak ada yang pangkatnya banyak-banyak lagi. Maksudnya, pangkatnya nggak ada yang penjumlahan gitu. Jadi N semua gitu kan. Nah, terus di sini keterangannya kakak tulis semua ada 3 pangkat N. Berarti difaktorkan. Jadi 3 pangkat N-nya keluar, sisanya yang dalamnya ini kita bagi 3 pangkat N gitu. Nah, yang ini kan dibagi 3 pangkat N, hilang. Dibagi 3 pangkat N jadi berapa? 1. Sepertiga. Terus 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N, 1. Bawah 3 pangkat N bagi 3 pangkat N, 1. 3 terus 3 pangkat N sini hilang ya. Nah, jadinya 3 doang. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, silakan mau di SS. Habis itu kita lanjut. Cara bohongan di bawahnya nih. Oke, ini beneran tadi ya. Sekarang cara bohongan boleh. Oke, bohongan tapi cara bohongan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kebetulan semua itu ada unsur 3 pangkat N. Ya, 3 pangkat N semua ada unsurnya tuh. Ya, maka ini N-nya bisa kita substitusi. Ya, N disubstitusi. Dengan berapalah terserah. Ya, disubstitusi terserah. Ya, untuk kakak misalkan N-nya 1. Nah, kalau N-nya 1 jadi berapa? 3 pangkat 1 kurang 1. Nah, dikurang 3 pangkat 1 bagi 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1 tambah 1. Jadinya 3 pangkat 0 itu 1 ya. Kurang 3 pangkat 1, 3. Dibagi 3 pangkat 1 itu 3. Nah, tambah 3 pangkat 2 itu 9. Ya, udah jadi berapa? Min 2 dibagi berapa tuh? Min 2 bagi 12 ya. Nah, min 1/6. Gitu. Kenapa dikasih nama bohongan? Karena nggak semua soal bisa pakai cara ini. Makanya bohongan.
Ya, caranya mungkin lebih tepatnya cara tipuan gitu, karena sering menipu. Ya, kenapa menipu? Karena nggak semua soal bisa cara ini. Ya, betul. Semuanya harus berpangkat yang sama. Kalau semuanya, ini ada pertanyaan, kalau 2 pangkat N, kalau semuanya ada 2 pangkat N mungkin bisa. Gitu. Makanya cara bohongan nggak semuanya bisa pakai. Gitu ya. Oke, silakan kita lanjut. 3 pangkat 0 kok jadi 1? Kenapa 3 pangkat 0 bisa jadi 1 ya? Kenapa 3 pangkat 0 bisa dijadi 1? Nah, dari sini. Nih. Itu ya. Bukan 17, 12. Noval. Bukan 2/17, tapi 2/12 itu. Kenapa X pangkat 0 jadi 1? Oh, ini ya. Kenapa A pangkat 0 jadi 1? Nah, pertama dari yang ini dulu sih sebenarnya ya. Nah, kalau misalkan kan di situ tulisannya A pangkat M bagi A pangkat N ya, sama dengan A pangkat M kurang N. Gitu kan? Ya, saya misalkan aja M-nya 2, N-nya 2. Boleh kan? Ya enggak? Berarti A pangkat 2 bagi A pangkat 2. Kalau teorinya kan jadi A pangkat 2 kurang 2. Ya enggak? A pangkat 2 kurang 2 berapa? Kan A pangkat 0. Kalau A pangkat 2 bagi A pangkat 2 berapa? 1. Makanya A pangkat 0 sama dengan 1 dan karena ini. Gitu. Oke. Selain 1 disubstitusi bisa yang tadi? Bisa. Oke, kakak lanjutkan ya. Boleh ya. Nah, silakan kalau mau di screenshot. Ada ya. Nah, sekarang persamaan. Kalau persamaan, begini. Kalau A pangkat fx sama dengan C, pertama C-nya diubah dulu jadi A pangkat sekian, gitu. Habis itu tinggal kita samain pangkatnya, fx sama dengan B. Gitu. Ya, ini juga ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, langsung kayak yang pertama tadi, samain pangkatnya. Ya, pangkatnya aja samain. Tapi kalau A-nya ini menjadi fungsi, ya ini ada 4 langkah. Nah, kalau kakak biasanya pertama yang ini dulu. Nah, yang dipangkat itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 pangkat berapapun, ini pasti nilainya 1. Terus yang kedua ini, yang dipangkat dia 0. Tapi ada syaratnya. Ini syaratnya. Ya, pangkatnya harus positif. Nah, yang kedua, pangkat harus positif. Terus yang ketiga ini, yang dipangkat itu -1. Nah, -1 kan hasilnya kalau dipangkat, kalau nggak -1, ya 1. Ya bukan? Ini kalau pangkat ganjil, ini kalau pangkat genap. Nah, berarti pangkatnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Habis itu terakhir baru ini, fx sama dengan gx. Kita lihat soalnya ya. Nah, ini juga kalau bentuk linear, bentuk kuadrat. Nah, terus kalau pangkatnya sama, nih. Kalau pangkatnya sama, tapi bilangan pokoknya berbeda. Contoh misalkan 2 pangkat X min 2 sama dengan 3 pangkat X min 2. Gitu. 2 sama 3 kan beda, tapi pangkatnya sama. Maka kita pakai X min 2-nya yang sama dengan 0. Gitu. Ya. Terus kalau yang ketujuh ini semuanya beda, kita pakai logaritma nanti. Ya, logaritma nanti di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita nggak pakai itu dulu. Lanjut ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini gimana? Ada 8, ada 2, ada 16. Ya. Nah, yang kita ingat dulu, 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 4 itu 16. Ya. Nah, berarti 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3.
Terus yang ini, yang bawahnya kita bisa pakai tadi teorinya ya. Kalau ada A pangkat B dipangkatkan C, berarti pangkatnya kita kali. Ya, berarti 2 pangkat 3x min 2. 3x min 2, maaf. 2 pangkat 3 min x dikali dengan 2. Gitu ya. Nah, terus sama dengan sebelahnya. Kalau seper A pangkat B itu sama aja A pangkat min B. Ya, berarti akar pangkat 3 seper 16 itu 2 pangkat min berapa? 4 ya. Nah, bisa kita pakai lagi 2 pangkat min 4. Nah, terus kalau ada A pangkat B di akar pangkat C, berarti jadi A pangkat B per C. Jadinya 2 pangkat min 4 per 3. Terus yang sebelah kiri, nah, kalau ada A pangkat B bagi A pangkat C, jadi A pangkat apa? B kurang C. Berarti ini 2 pangkat apa nih? 3 dikurang ini. Ya, 2 kali 3 min X. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi semuanya kita kerjain. Pokoknya sampai ketemu A pangkat B sama dengan A pangkat C. A-nya sama, bentuknya cuma begini doang. Gitu. Habis ini langsung ngerjainnya B sama dengan C. 2 pangkat min 4 gimana yang ini nih? Ya, 16 kan 2 pangkat 4 tuh. Tapi kan dia seper, ya enggak? 16 2 pangkat 4, tapi kan dia seper. Karena seper, maka pangkatnya minus. Gitu. Slide yang persamaan boleh. Tunggu dulu. Yang sampai sini dulu ya. Kenapa 2 pangkat 3 dikurang itu? Nah ini. Nah ini kan pembagian nih. Nah ini pembagian. Nah kalau pembagian kita pakainya yang ini nih. Gitu. Pangkatnya dikurang. Ya, pembagian berarti pangkat dikurang. Jadinya gitu. Oke, ini kakak ini yang mau lihat slide persamaan, silakan. Ini ya, silakan di SS tuh. Lanjut ya. SS. Nah, kurang paham rumus yang terakhir. Yang terakhir tuh pakainya yang ini. Yang terakhir tuh pakainya yang ini nih, pembagian. Nah, kita pakai yang itu. Ini SS tuh yang pertama. Yang pertama ini maksudnya Fadia. Saya yang mana tuh? Rumus yang mana? Yang mana? Rumus nomor 3 yang keempat. Nomor 3. Nomor 3 yang keempat. Oh, maksudnya yang ini. Ya. Kalau yang keempat, ya. Kalau yang keempat ya tinggal samain aja. Ini tinggal samain pangkatnya. Samain pangkatnya aja udah. Tinggal itu aja. Tapi nanti bisa jadi kondisinya ya. Atau enggak yang satu enggak usah diniin, yang kedua aja. Nah, kalau yang kedua biasanya kakak buat jadi A pangkat B sama dengan A pangkat C. Langsung tinggal B sama dengan C gitu. Kak, rumus nomor 3 ada 4, pakai yang semua atau gimana? Pakai semua. Pakai semua. Ya, tapi yang rumus nomor 3 itu apa? Nah, yang 3, kalau yang dipangkat
dipangkat, yang dipangkat itu adalah fungsi. Contoh ya, contoh misalkan x-1 pangkat x plus 2 sama dengan x-1 pangkat 2x-3 misalkan. Nah, yang ini kalau ketemu soal ini baru pakai yang ini. Pakai rumus ketiga. Gitu. Ya. Nih, slide yang selanjutnya. Ini dari kakak hostnya, jangan lupa isi link absensi. Atau isi linknya boleh sekarang, boleh juga ntar pas ini, pas udah pas sambil ngisi challenge juga pas setelah ini istirahat juga boleh, bebas. Udah? Boleh kakak lanjutkan di soal yang tadi ya. Ini yang mana nih tadi? Oh, tadi kelewat ya. Oh, lagi yang ini. Nah, ini ya. Ada. Nah, sampai sini tinggal kita samain nih. Nah, tinggal samain ininya. Pangkatnya. Nah, yang ini berapa? 3 dikurang 2 kali 3, 6. Min 2 kali min 2 kali min X tambah 2X. Sama dengan yang ini pangkatnya. Min 4 per 3. Gitu ya. Nah, kemudian 2X sama dengan min 4 per 3. Yang lain dipindahin nih. Ini berapa nih? 3 kurang 6 itu kan min 3 ya. Min 3 pindah jadi plus 3 ya. Atau berarti 2X sama dengan berapa nih? Hitung aja ya. Min 4 per 3 tambah 3 itu 9 per 3 ya. Jadinya kan 5 per 3. Tinggal bagi 2. X-nya 5 per 6. Pertanyaan itu nggak bisa yang kurang dicoret jelas. langsung, Kak. Nomor 3-nya kurang paham. Nah, ntar kita lihat di contoh soal aja deh ya. Oke. Ini akan kita lihat di drill contoh soal. Nah, ini kurang lebih gini. Ada pertanyaan? Kak, itu yang 3-nya nggak bisa langsung dicoret. Kakak lanjutkan dulu. Nah, kalau yang ini gimana? Kita lihat 3 kali 9 pangkat X gitu. Kakaknya nggak bisa dengar. Iya, betul. Kalau nanya, kalau pakai itu kakak agak susah. Entah kenapa ini nggak nyambung apa namanya. Ini apa sih namanya speakernya. Gitu, jadi dicat aja. Kak itu nggak bisa coret langsung 3-nya. 3 yang mana nih dicoret? Yang ini. 2-nya coret ya. Ibarat kata 2-nya coret langsung pangkatnya aja. Ya kan? Sama aja begitu kan? 2 pangkat sebelah kiri nggak boleh dikaliin dulu pangkat yang bawah. Maksudnya apa tuh? Kalau 2 pangkat sebelah kiri dikaliin dulu pangkat yang bawah. Oh, maksudnya dari sini yang ini kali silang ke situ ya. Boleh aja sih, nggak apa-apa. Gitu. Itu bukan maksudnya. Yang min 4 per 3 sama 3-nya. Nah, ini bukan perkalian, ya, tapi penjumlahan. Jadi 3 yang ini sama ini yang nggak bisa dicoret. Karena kalau dikali ya bisa dicoret. Tapi ini kan bukan kali, ya, tapi ditambah. Gitu ya. Ya, 2 pangkat 3 min X dikaliin pangkatnya dengan 2. Oke, akan lanjutkan ini ya. Oke, 3 kali 9 pangkat X. Terus ditambah
Nah, yang 9 pangkat 1 min X jadinya apa ini? Nah, ini tadi ya, A pangkat B kurang C, itu jadinya A pangkat B dibagi A pangkat C. Begitu. Berarti 9 pangkat 1 dibagi 9 pangkat X. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak untuk yang ini? Ada pertanyaan? Untuk yang sini? Enggak. Satu orang jawab enggak. Yang lain? Kakak lanjut aja dulu, boleh ya? Nah, di sini yang berpangkat yaitu 9 pangkat X, kakak misalkan ya. Kakak misalkan. Jadi apa kek? Huruf suka-suka kakak ya. P. Kakak misalkan P ya. Karena nama kakak Prasetyo. Ya, makanya kakak makainya P. Gitu. Ya, jadinya apa? 3P tambah 9 bagi P sama dengan 28. Gini ya. 28-nya pindah ruas, berarti 3P tambah 9 per P dikurang 28 sama dengan 0. Gitu kan ya? Habis ini bisa kita kali semua dengan P. Jadi 3P kuadrat tambah 9 ya. Kurang 28 kali P sama dengan 0. Itu ada pertanyaan dulu sampai sini. Kakak bagusin bentuknya. 3P kuadrat kurang 28P terus tambah 9. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Kebetulan 3P kali P berapa aja? Sini min 9, sini min 1. Ya. Berarti P-nya sama dengan 1/3 atau P-nya sama dengan 9. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, dari sini kita kembalikan lagi P-nya, kembalikan lagi jadi berapa tadi tuh? Nah, jadi 9 pangkat X ya. Kita balikin. Itu berarti 9 pangkat X sama dengan 1/3. Atau ini 9 pangkat X sama dengan 9. Kalau 9 doang kan 9 pangkat 1 ya. Berarti X-nya adalah 1 ya. Terus 9 pangkat X bisa kita tulis jadi 3 pangkat 2X gitu ya. 1/3 3 pangkat min 1. Jadinya 2X sama dengan min 1. Nah, X-nya adalah min setengah. Ya, X-nya min setengah sama 1. Gitu. Icon GIF-nya ngilang Kak, masa? Oke. Nah, yang ditanya X1 tambah X2 ya. Jadinya 1 kurang setengah sama dengan setengah. Oke, jawabannya C ya. Tadi kakak lihat di chat udah ada yang jawab setengah. Betul. Oke, pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Yang bagian mana nih? Silakan ditulis di chat. Ya pakai suara ya, kebetulan kakak nggak bisa ingin suaranya. Icon GIF-nya ngalang. Oh, ngalang, kirain ngilang. Ya bisa kakak hapus kalau kakak balik ke PowerPoint-nya sih, bukan ke sini. Ya, pertanyaan dulu. Kalau enggak, kakak lanjut boleh? Langsung ya. Biar waktunya bisa bahas lagi. Ini kakak coba lihat ada, ini yang tadi nih, yang pakai ketiga nih. Kita pakai ini aja nih ya. 31 min 1 apa tuh? Itu coretan saya. Nah, ini coretan kakak nih. Oke.
Misalnya ya, hasil kali semua nilai X yang memenuhi persamaan ini sama dengan ini. Ya tadi pertama apa kakak bilang? Yang X min 2-nya kita tulis sama dengan 1. Ya, sebab satu pangkat berapapun nilainya pasti 1. Ya. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? 3. Simpen. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas. Untuk yang 1. Ya. Kemudian X min 2-nya sama dengan 0. Ya. Sebab 0 pangkat berapapun itu sama dengan 0. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nanti X kuadrat min 4 harus besar dari 0. 2X min 1-nya juga harus besar 0. Gitu. Nah, berarti ini kakak cari dulu. X-nya kan sama dengan berapa? X-nya 2 ya. Nah, sekarang syaratnya harus besar dari 0 nggak sih? Oke. Nah, kakak ulang deh ya. Nah, nih kakak ulang dari awal nih ya. Bentar. Kakak ulangkan dari awal. Oke, pertama yang kita lakukan apa? X min 2-nya sama dengan 1 ya. Ya, kalau ada A pangkat B sama dengan A pangkat C begitu ya. Di mana ini apa? A, B, C-nya itu fungsi. Ya. Ini kakak ulang. Kalau ada A pangkat B sama dengan A pangkat C, yang pertama A-nya sama dengan 1. Ya. Kenapa? Karena 1 pangkat berapapun nilainya 1. Ya, gitu. Nah, ini 1 pangkat sekian, ini 1 pangkat sekian, nilainya juga pasti 1, walaupun pangkatnya beda-beda gitu. Terus 0, A-nya 0. Ya, sebab 0 pangkat berapapun itu sama dengan 0 nilainya. Tapi dengan ketentuan N-nya positif. Gitu. Berarti A pangkat 0 ada syaratnya nih. Syaratnya apa? B-nya harus positif, C-nya juga harus positif begitu. Kemudian A-nya A-nya sama dengan min 1. Ya, sebab min 1 kalau pangkat ganjil ya, itu nilainya min 1. Terus min 1 kalau pangkatnya genap, ini nilainya sama dengan 1. Berarti ini ada syarat lagi. Ya, syaratnya apa? Nah, min 1 pangkat B harus sama dengan min 1 pangkat C gitu. N-nya harus positif karena ini nih. Kalau N-nya negatif, kalau N-nya kecil dari 0 ya, berarti kan jadinya misalkan 0 pangkat min 5 gitu. Berarti kan jadinya 1/0 pangkat 5. Nah, kalau di persamaan, kita nggak boleh penyebutnya 0. Gitu. Ya, kalau di persamaan penyebutnya nggak boleh 0 gitu aja. Oke. Kadang kita lanjut, habis itu apa nih? Oh, habis itu tinggal B sama dengan C sisanya. Ya, oke. Ini teorinya. Ya, ini teori. Nah, sekarang kita gunakan. Pertama, X min 2 sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan apa? 3. Gitu ya? Simpan pertanyaan dulu. Untuk X min 2 sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang untuk X min 2 sama dengan 0. Ya. Untuk X min 2 sama dengan 0 berarti kan X-nya sama dengan 2 tuh. Nah, sekarang kita cek. Untuk 2X min 1, nah, nilainya jadinya kan 2 kali 2 kurang 1 tuh ya. Kan X-nya kita pakainya 2. Ya, untuk 2X min 1, 2 kali 2 kurang 1 itu 3. Aman. Ya. Terus untuk
yang X kuadrat. Nah, untuk yang X kuadrat min 4, masukin 2 kuadrat kurang 4 berapa? 0. Ini enggak aman. Berarti X sama dengan 2, ini tidak memenuhi. Gitu ya. 2X, X min 2 sama dengan 1 dapat dari mana? Ini teorinya dulu tadi. Ya, teorinya dulu ini. Jawabnya ini, sama ini. Yang sama dengan 1 dulu. Gitu ya. Mana kursornya saya? Di kanan. Ya, gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menjawab Dinda Ayu. Oke, sekarang lanjut lagi X min 2-nya sama dengan min 1. Ya. Berarti X-nya berapa? X-nya 1 ya. Nah, sekarang kita cari. Min 1 pangkat 1 kuadrat kurang 4 sama enggak dengan min 1 pangkat 2 kali 1 kurang 1. Berarti min 1 pangkat min 3 dengan min 1 pangkat 1. Hasilnya kebetulan sama-sama min 1 ya. Nah, ini benar. Ya, cocok. Ya, cocok ya. Nah, ini cocok. Nah, berarti pas X-nya sama dengan 1. Ini apa nih? Kak, kenapa nggak langsung apa? Kenapa nggak langsung yang pangkatnya aja? Terima kasih Dinda udah menjawab. Soalnya dia soalnya bawahnya ini fungsi ya. Kalau fungsi, bawahnya fungsi. Kalau bawahnya angka ya, misalkan 2 pangkat X kuadrat min 4 sama dengan 2 pangkat 2X min 1. Ya, betul langsung X kuadrat min 4 sama dengan 2X min 1 langsung. Gitu. Kayak yang min 1 udah rumusnya kayak gitu. Maksudnya Pak, ya pangkatin aja. Kak, maaf kok min 1 cocok sama 1, itu kan minus 1 lagi positif. Mana ya? Mana ya min 1 cocok sama 1? Ini kiri min 1, kanan min 1. Ini sama-sama min 1, cocok. Udah. Maksudnya cocok bukan pangkatnya sama ya, tapi hasil setelah dipangkatkannya itu sama. Gitu ya. Hasil setelah dipangkatkannya itu sama. Tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang sisa terakhir mana nih kursornya? Sisa terakhir ya, yaitu X kuadrat min 4 sama dengan 2X min 1. Pindah ruas, X kuadrat min berapa tuh? Min 2X ya. Terus min 3. Faktor kan ya? X plus 1 kali X min 3. Ya, berarti X-nya min 1 dan X-nya 3. Yang 3 benar, tapi nggak usah ditulis lagi karena udah ada ya. Min 1 benar. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya apa aja? X-nya min 1, 1 sama 3. Nah, ini cara-caratan saya nih, ini jawab ini X-nya semua. Yang ditanya hasil kali ya. Hasil kali jadinya min 1 kali 1 kali 3 sama dengan min 3. Jawabannya C. Pertanyaan? Enggak? Oke, kakak lanjut ya.
Satu soal lagi paling. Nah, ini teorinya tuh. Wah, mirip ya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi apa ya? Bentar kakak lihat. Berarti kalau soalnya kalau HX harus pakai semua, ya, pakai semua. Kak mau mastiin aja, ya, silakan. Itu yang satu dari syaratnya juga enggak? Kalau satu enggak usah. Kalau satu enggak ada syaratnya. Karena satu pangkat berapapun nilainya tetap satu. Ya, 1/2, 1/3, 1/10, 1/1 juta nilainya pasti tetap satu. Ya, makanya untuk satu nggak ada pangkatnya. Nggak ada pangkatnya, maaf, nggak ada syaratnya. Gitu. Terus, tapi kalau dihitung langsung, ya, dihitung langsung pangkatnya sama Kak jawabannya. Maksudnya apa? Min 1 sama 3 diambil yang mana ya? Semuanya. Tapi kalau ada dari Ataya, pertanyaan Kak bingung yang hasilnya jadi min 1 sama 3. Yang diambil yang mana? Semuanya. Ya, semuanya yang memenuhi. Ini min 1, ini 3. Gitu kan? Ya semuanya diambil. Tapi yang 3, ini 3 juga kan? Ya udah tulis 1 biji aja, nggak usah dua gitu. Ada link absen, HP-nya harus dikali ya, karena yang kita mau cari di sini hasil kali. Ya berarti dikali semua gitu Amira. Nah, absen udah diikuin. Lihat pertanyaannya. Nah, berarti syarat yang di bagian X-2 sama dengan itu, himpunan penyelesaiannya nggak dipakai, Kak. Iya, betul nggak dipakai. Jadi misalkan, misal nih ya, misal setelah dihitung-hitung, ya misal setelah dihitung-hitung ini ada jawaban X sama dengan 2 di sini, misal ini ada X sama dengan 2, tetap ini nggak kepake karena ada di sini, karena X sama dengan 2 nggak memenuhi gitu ya. Ada 10 message, banyak amat. HP-nya 1 diambil dari teori, iya kayaknya. Satu yang dari sini. X-2 sama dengan 1, sama dengan 0, sama dengan min 1 dapat dari mana? Nah, jadi ini pakai teorinya ya. Nah, teorinya kalau 1 pangkat berapapun itu nilainya pasti 1. Ya, 1 pangkat berapapun itu nilainya 1. Makanya karena persamaan kita pakai aja 1 pangkat berapapun ya nilainya 1. Nah, terus 0 juga, 0 pangkat berapapun itu juga nilainya pasti 0. Nah, terus min 1 ya pangkat berapapun nilainya ya kalau enggak min 1 ya 1. Itu tergantung pangkatnya. Itu namanya dari teori bilangan. Ya, dari teori bilangan. Nah, terus kalau kamu ini ya gampangnya ya apain aja lah. Ya, betul, min 1 darojatun. Kak, itu kan ada min 1, 1, 3. Satunya dari mana? 1 dari sini. Satunya dari sini. Gitu. Oke, kakak lanjutkan saja ya. Bakal berlanjut-lanjut nih. Yang cocok. Karena di X kuadrat min 4 nggak memenuhi. Nah, dari Naila X sama dengan 2 nggak masuk karena di X kuadrat min 4 tidak memenuhi. Iya, betul. Harus memenuhi dua-duanya. Biarpun di 2X min 1 dia positif, tapi di X kuadrat min 4-nya dia 0, nggak boleh.
Gitu. Ada cara cepatnya nggak? Ya hitung aja sendiri. Nah, ini teorinya termasuk gampang sih ini sebenarnya. Oke, kita lanjut. Sekarang pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, ya, kalau pertidaksamaan, kita butuh melihat A-nya dulu. Ya, kalau ada A pangkat fx lebih besar atau lebih kecil, lihat A-nya dulu. Gampangnya gini, kalau A-nya besar dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi yang diinin pangkatnya aja. Kalau 0 sampai 1, tandanya berubah. Gitu. Nah, contoh yang ini. Ngerjainnya. Nah, diapain? Nah, ini kalau mau di screenshot dulu, silakan. Ya. Silakan di screenshot dulu. Nah, ini tetap kenapa kalau hanya 1 tetap, kalau ininya berubah begitu ya. Nah, contoh aja nih, misalkan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, gedean siapa? 2 pangkat 3 kan? Ya enggak? Ini kan 8, ini 4. Kalau dilihat dari pangkatnya sini 3 sama 2. Lebih besar, sama nih. Ya enggak? Makanya tandanya tetap. Gitu. Kalau misalkan setengah pangkat 3, itu kan 8. Ya enggak? Setengah pangkat 2, maaf, 8 lagi, 1/8. Setengah pangkat 2 itu kan 1/4. Gedean siapa? 1/4. Padahal kalau kita lihat pangkatnya, itu 3 sama 2, gedean 3. Nah, ini berubah. Gitu. Sebenarnya itunya dari teori pecahan ya. Semakin besar kalau yang 0 sampai 1 ya, dari pecahan. Semakin besar pangkatnya, semakin besar pangkatnya ya pasti semakin kecil dia nilainya. Gitu. Coba aja yang paling gede deh, misalkan berapa? 0,9. Kalau 0,9 pangkat 2 berapa? 0,81. Lebih kecil nih dari 0,9. Ya, pangkat 3 berapa? 0,729. Lebih kecil lagi dari 0,81. Pasti lebih kecil lagi dari 0,9. Itu kira-kira. Ya. Makanya kalau 0 sampai 1 berubah tandanya. Saya pas kelas 10 malah ngapal yang kayak gituan kan. Oke, ngapalin ya? Nggak apa-apa sih. Sah-sah aja kalau ngapalin. Asal bisa diaplikasikan di soal. Udah 16.28, udah mau habis, udah mau istirahat nih. Teman-teman juga harus sholat dulu yang belum sholat mungkin. Tadi kan pas azan, pas mepet-mepet waktu sini ya. Makanya habis ini istirahat sholat dulu ya. Kakak ngabisin ini aja dulu. Mungkin kakak jawab aja nih soalnya ya. Pertanyaan bisa dilanjutkan di fitur konsultasi. Ya, bisa dilanjutkan di fitur konsultasi atau di lokasi belajar Nurul Fikri. Ya, atau nanti mungkin pas ada ambis ekstra, pas kebetulan bagiannya matematik akan kakak jelaskan lagi. Oke, tinggal request aja. Oke, yang ini 3 pangkat si X kuadrat min 2X min 5 ya. Nah, 1/9 bisa kita jadiin 3 pangkat min 2. Ya. Terus karena 3 di sini, 3 kan lebih dari 1 tuh, ya enggak? Kita berarti pakai yang A-nya besar dari 1, yaitu tandanya tetap. Nah, jadi si X kuadrat min 2X min 5 tetap lebih kecil dari min 2 gitu. Pindahin X kuadrat min 2X min 3 kecil dari 0 ya. Faktorkan deh X plus 1 kali X min 3. Ya, pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Ya, kalau lebih kecil langsung aja buat X-nya di antara. Ya, berapa aja? Min 1 taruh, 3 taruh. Gitu, jadi yang C. Oke, betul C. Pertanyaan?
Oke, dari kakak mungkin kakak cukupkan aja dulu sampai sini ya. Sebenarnya masih ada soal lagi tuh. Tapi karena waktunya sudah habis, nah kita cukupkan dulu ya sampai sini. Kakak juga belum sholat soalnya tadi langsung masuk. Siap-siap laptopnya dulu. Oke, kita sholat dulu. Dan istirahat 10 menit ya. Nah, atau ntar di ini nama kakak hostnya, silakan. Dari kakak cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mana nih kursornya saya? Nah, ini dia. Sampai sini, maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jangan lupa link absennya nanti akan dibagikan oleh kakak hostnya. Tuh link absennya bisa di situ di Docs Google ya. Nah, silakan. Dari kakak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irsyas atas materinya hari ini, dan terima kasih semuanya yang sudah join sesi live class matematika bersama Kak Irsyas di hari ini. Untuk yang belum absen, boleh langsung mengisi link absensi yang sudah Kakak kirimkan melalui kolom chat yang tersedia. Untuk hari ini kita hanya ada satu sesi, dan akan dilanjutkan di jam 18.30 untuk kelas Ambis Ekstra di mata pelajaran kimia. Terima kasih sekali lagi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.